Iya, lanjutnya. Kedengaran suara nggak? Ya, kedengaran suara nggak ya? Terdengar, Dok. Oke, ya. Oke. Nanti kamu pakai masker. Tetaplah pakai masker. Karena kita kan di depan. Dokter Tria dan Dokter Fatia mungkin kalau salah satu bicara, satu mic-nya bisa dimatikan, Dok, karena suaranya berdenging ya, Dok, kalau bareng. Dimut ya. Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini semuanya sudah banyak yang hadir. Saya lihat di sini partisipannya udah 210 ya. Ya. Alhamdulillah hari ini tanggal 3 Juli, hari Jumat, semoga barokah. Kita akan memulai acara webinar dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang kali ini bekerja sama dengan mitra kita yaitu PT Meiji. Nah, untuk webinar kali ini judulnya adalah tentang Management Treatment for Co-Infection Among COVID-19 Patient. Jadi masih temanya tentang COVID-19, cuma sudut yang kita ambil adalah bagaimana terapi atau manajemen dengan pasien COVID koinfeksi, baik itu bisa saja akibat kuman bakteri lainnya, kemudian virus lainnya, ataupun jamur. Alhamdulillah sekarang sudah ada narasumber kita, ada 2 orang ini udah sangat dikenal. Yang pertama adalah Dr. Fatia Isbaniah, spesialis paru konsultan, magister pendidikan kedokteran. Beliau akan membawakan tentang co-infection with respiratory pathogens among COVID-19. Nah, sekilas nih saya memperkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal ya. Dr. Fatia S1-nya dari FKUI tahun 2000, spesialisnya dari FKUI tahun 2007, magisternya pendidikan kedokteran tahun 2012. Beliau sudah mendapatkan brevet konsultan infeksi dan saat ini sebagai Kadif Infeksi Departemen Pulmonologi FKUI. Dan satu hal lagi nih, kandidat dokter ya, kandidat dokter bidang infeksi paru FKUI yang insya Allah tahun ini bisa segera dituntaskan ya Dr. Fatia. Berikutnya narasumber kita yang kedua adalah Dr. Irfan Madison, spesialis paru konsultan. Beliau akan membawakan tentang optimizing uses of antibiotics in respiratory mixed infection caused by COVID-19. Nah, sekilas nih mengenai Dr. Irfan, saya bacakan beliau S1 dari Universitas Andalas tahun 95, kemudian spesialis pulmonologi dari Andalas juga tahun 2007, mendapatkan brevet konsultan infeksi paru tahun 2014, dan merupakan ketua bagian pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan kepala SMF Paru Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil, Padang. Nah, sekilas saya bacakan dulu ya tentang materi kali ini yang akan dibawakan oleh 2 narasumber kita. Kita tahu bahwa COVID-19 pasien COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Nah, namun ternyata terdapat koinfeksi, bisa 1 atau lebih patogen, baik itu oleh virus lainnya, bakteri atau jamur ya. Nah, seberapa besar sih sebaran infeksi pada pasien COVID-19? Apakah lebih banyak yang terinfeksi bakteri, virus, atau jamur? Kemudian jenisnya apa saja dari bakteri, virus, atau jamur yang ditemukan pada pasien COVID? Dan bagaimana sih cara mendeteksinya? Nah, ini nanti akan dibahas oleh Dr. Fatia Isbaniah. Kemudian nanti oleh Dr. Irfan akan membahas tentang terapi, yaitu penggunaan antibiotik yang optimal pada kasus-kasus COVID-19 dengan yang mixed infection. Nah, untuk mempersingkat waktu, pertama maka kami berikan waktu kepada Dr. Fatia untuk mulai. Waktunya adalah
25 menit. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Dr. Tria dan Dr. Rizky yang menjadi host. Siang ini saya akan membawakan mengenai co-infection with respiratory pathogens in COVID-19. Nah, seperti kita ketahui bersama, sudah hampir 4 bulan ini kita bergelut dengan COVID-19. Tapi ingat, COVID-19 ini tidak melulu kita bicarakan mengenai virus. Ya, memang biangnya virus, tapi kita sebagai dokter yang menangani pasien COVID-19, kita juga harus mengetahui apakah ada sesuatu di balik virus ini, ya. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, ya. Dan biasanya satu penyakit itu jarang berdiri sendiri. Pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan perburukan suatu penyakit. Bisa disebabkan oleh satu virus atau lebih, atau bakteri, atau kombinasi bakteri patogen. Koinfeksinya bisa bakteri, virus, dan jamur. Dan diingatkan bahwa pneumonia secondary bakterial pneumonia dapat terjadi pada fase awal, pada initial phase, dari penyakit suatu virus atau muncul setelah recovery-nya. Ya. Insidensnya dari koinfeksinya virus koinfeksi 0 sampai 15% dan disinyalir bahwa kombinasi virus keduanya lebih rendah lagi. Dan kombinasi virus dan bahwa COVID-19 ini paling sering menyebabkan pneumonia virus. Walaupun kita ketahui bahwa ternyata virus SARS-CoV-2 ini menyebabkan inflamasi sistemik, ya. Nah, dengan adanya koinfeksi dapat menghambat sistem imun dari kita, host, ya, dan dapat meningkatkan resistensi antibakteri, ya, apalagi sekarang kita jor-joran menggunakan azitromisin, memang bukan sebagai buat antibiotik tapi sebagai antiinflamasinya, tapi kita juga sering memberikan levofloxacin pada pasien, ya. Ada suatu kepustakaan yang menyebabkan secondary bacterial pneumonia dengan SARS-CoV-2 paling sering terjadi pada pasien-pasien yang di ventilator, ya. Memang sekitar 2,5% kritis, ya, dari jumlah pasien kritis dan akan menyebabkan yang dan diintubasi dan menyebabkan ventilator associated pneumonia. Sampai saat ini tidak ada guideline untuk kombinasi viral bakteri atau pneumonia yang secondary. Jadinya apakah kita akan tetap memberikan antibiotik atau antivirus? Nah, kita harus ketahui dulu apa sih yang dimaksud co-infection. Apa yang dimaksud dengan secondary infection? Apa yang dimaksud dengan super infection? Ya, co-infection itu adalah infeksi yang berjadinya berbarengan dengan initial infection. Ya, jadinya dia secara simultan. Sedangkan kalau super infection atau secondary infection adalah infeksi yang terjadi setelah infeksi yang sebelumnya, khususnya biasanya disebabkan antibiotik organisme yang sudah resisten atau akan menjadi resisten terhadap antibiotik yang sudah digunakan sebelumnya, ya. Dan biasanya super infection atau secondary infection ini akan muncul setelah infeksi yang pertama, ya. Jadinya ada yang bilang combine atau secondary infection. Nah, ini ya untuk mengingatkan saja patogenesis SARS-CoV-2, ya. Jadinya memang luar biasa, ya. Dia mengeluarkan sitokain, ya. Bukan hanya di paru tapi juga di jantung, ginjal, GI tract, otak dan lain-lain. Dia mengeluarkan cytokine storm, interleukin 1, 2, 6, TNF alpha, interferon gamma dan lainnya. Dapat menyebabkan lokal dan systemic inflammatory response, ya.
yang paling kita sering lihat adalah hiperkoagulopati dan dapat menyebabkan endoliopati. Jadinya terjadinya di jantung, paru, organ, jadinya semua organ sepertinya akan diserang oleh cytokine storm ini. Nah ini ya gambarnya juga ya, mulai dari kita tahu masuknya dari S2 reseptor, dia dapat menyebabkan dia bekerja di darah dan dia akan menyebabkan kerusakan-kerusakan seperti sepsis, akut kardiak, lung injury, dan paling sering adalah gangguan ginjal. Nah, jadinya pada kapan kita mencurigai pasien itu ada infeksi lainnya pada COVID-19 ya. Pada pasien yang dengan gejala infeksi saluran napas, sebaiknya dicek untuk SARS-CoV-2 dan influenza berdasarkan PCR. Ya, dan kita harus mengenali apakah ini adalah infeksi virus atau sudah mix dengan bakteri. Karena kenapa? Beberapa karakteristik infeksi bakteri ini overlap dengan gejala virus dan bakteri. Nah, untuk saat ini kita memang masih menggunakan untuk pneumonia bakteri, kita menggunakan ATS-IPSA CAP yang terbaru, yaitu tahun 2019 ya, kalau tidak salah ya. Dan di situ dibilang di ATS-IPSA yang terbaru, dia merekomendasikan bahwa diberikan antibiotik inisial yang pertama pada dewasa dengan CAP yang influensanya positif. Ya, jadinya kalau di Amerika ini kan kalau ATS-IPSA ini kan dari Amerika, dia tuh semua pasien yang pneumonia ternyata dites semua untuk influenza. Ya, terus ternyata kejadian tahun berikutnya sudah terjadi virus ya, pandemi virus. Mungkin habis ini akan dirubah lagi guideline-nya. Ya, dan ternyata dulu di influenza pandemik influenza Spanyol itu sebagian besar itu meninggalnya karena secondary infection karena pneumococcus. Ya, jadinya untuk yang pandemi COVID saat ini itu sudah pernah ada pandemi virus sebelumnya dan meninggalnya banyak karena secondary bacterial infection. Nah, ini dulu yang pasien SARS ya, ada diteliti bahwa 30% ada chlamydia pneumonia dan atau 9% adalah mycoplasma. Dan pada pasien MERS-CoV ada influenza dan TB, dan dari beberapa penelitian didapatkan bakterialnya 18% dan virusnya 5%. Nah, ini adalah satu penelitian dikumpulkan ya, ada 13 penelitian yang melaporkan prevalence secondary infection COVID-19 ya. Ada 9, semuanya cross-seksional, 9 dilakukan di Cina, 3 di Amerika, 1 di Singapura, dan 1 di Italia. Dengan yang dihitung studi populasinya 21 sampai 5.700 kasus. Singapura hanya 1, dia tidak ada melaporkan, bersih sekali ya Singapura ya. Kita tahu juga Singapura angka kematiannya 0 ya. Sangat kecil sekali untuk COVID-19 ini. Mereka tidak melaporkan adanya secondary infection. Sedangkan Zhou ya dari Cina dia melaporkan sebanyak 27 dari 54 yang orang yang tidak pasien yang tidak selamat ternyata memiliki infeksi yang kedua, second infection. Ya. Dari 10 penelitian mendapatkan bahwa prevalence secondary infection-nya 0,6 sampai 45%. Dari 6 penelitian didapatkan Mycoplasma pneumonia, Legionella, Streptococcus pneumonia atau C. pneumonia. Nah, 8 penelitian mendapatkan ada juga koinfeksi dengan virus, didapatkan rhinovirus, influenza A, coronavirus yang bukan SARS-CoV-2, RSV, ya, para influenza, metapneumovirus, dan influenza B. Chen mendapatkan untuk jamur hanya sedikit 4%. Dan secondary bakteriemia dapat terjadi 37% pasien dengan ARDS. Nah, ini penelitiannya ya. Lalu lalu juga ada koinfeksi dari case report ya atau small case series ya, misalnya pada 12 pasien
sebagian besar ada laki-laki, didapatkan influenza A, Mycoplasma, Staphylococcus, Legionella, Klebsiella, Acinetobacter, dan Aspergillus flavus. Dan prevalensinya sekitar 50% pada yang non-survivors. Jadinya memang didapatkan pada orang-orang yang pasien-pasien yang meninggal itu infeksinya cukup tinggi. Huang mendapatkan bahwa procalcitonin lebih dari 0,5, yang 0,5 kemungkinan terjadinya bakteri infeksi. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita memeriksakan procalcitonin pada pasien-pasien COVID biasanya normal atau rendah. Dan untuk SARS-CoV-2 ini didapatkan bahwa sering terjadi influenza A yang bersamaan dengan SARS-CoV-2 ini. Ya, bahkan ada 2 laporan mendapatkan bahwa untuk pasien-pasien yang dengan influenza A ini, setelah dicek SARS-CoV-2-nya ternyata negatif. Tak lama kemudian dicek lagi jadi positif. Jadinya ada namanya show false positive, false negatif. Nah, ini case report-nya. Nah, jadinya kita harus melihat benar bahwa gagal napas ringan sampai berat tanpa ada gejala infeksi bakteri, dan kita harus lihat dulu apakah kita cepat-cepat kita memberikan antibiotiknya. Nah, nanti antibiotiknya akan dibicarakan oleh Dr. Ivan ya. Dan apabila pasien terjadi gejala atau secara akut terjadi perburukan pernapasan karena sepsis, kita harus memikirkan kemungkinan ini adalah bakteri secondary atau nosocomial infection. Contohnya, misalnya tiba-tiba pasiennya demam, ya tadinya sudah turun, lalu jadi demam. Lalu perubahan warna karakter sputum. Jarang sekali saya mendapatkan pasien-pasien COVID-19 ini berdahak, ya. Kalaupun ada dahaknya, warnanya pasti putih, tidak ada tidak menggambarkan warna yang lain, ya. Leukositosis atau ada neutrofilia, ada perburukan pada fototoraks, ya, tapi ini agak susah. Biasanya kalau pasien yang pneumonia virus ini bisa jadi perburukan, dan pasiennya ada pertambahan oksigen terus. Nah, apa yang kadang-kadang kita mengalami keterbatasan, apakah kita dapat mengandalkan procalcitonin, tapi sulit juga karena procalcitonin dapat meningkat pada false meningkat ya pada pasien-pasien dengan multi organ failure, dan kadang-kadang fototoraks susah dilihat, dibedakan antara apakah ini pertambahan fototoraksnya terjadi karena bakterinya atau virusnya. Ya, jangan lupa untuk pemberian antibiotik kita memang harus berpegang kepada PDPI. PDPI biasanya melihat pada ATS-IPSA, juga melihat faktor risikonya dan data mikrobiologi pasien. Nah, ini beberapa penelitian ya, co-infection with respiratory pathogens amongst COVID-19 cases ya didapatkan. Ini dapat di penelitian tersebut, memang yang paling banyak adalah Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, dan Haemophilus influenza. Kami di Rumah Sakit Persahabatan juga ada beberapa pasien yang sudah lama dia dari ICU, terus balik lagi ke ruangan, ternyata dilakukan pemeriksaan mikroorganisme, paling banyak tuh tiga penyebab ya, Klebsiella, Pseudomonas ya, dan Streptococcus yang paling sering ya. Streptococcusnya tapi kemarin itu adalah beberapa pasien mendapatkannya yang hominis. Nah, Zhu mendapatkan bahwa 94 di penelitiannya dia tersebut mendapatkan 94,2 dapat persen pasien COVID bisa koinfeksi dengan lebih dari satu atau beberapa patogen. Di penelitiannya Zhu ini tidak didapatkan antara pasien yang di ICU dan di non ICU. Paling sering terjadi koinfeksi bakterial dan sebagian besar mereka adalah kemungkinan kolonisasi.
Kolonisasi ini bisa menjadi patogen apabila fungsi imunnya turun seperti pada pasien-pasien COVID. Dan pada jamur didapatkan Aspergillus dan Candida. Nah, ini ada penelitian lagi dari UK, dari Inggris, dari Lansbury, ya, co-infection in people with COVID-19, ya, ini adalah systematic review, didapatkan dia mengumpulkan 30 penelitian, hampir 4.000 pasien, didapatkan ini lebih rendah lagi daripada di Cina. 7% pasien yang dirawat COVID itu memiliki koinfeksi bakteria. Dan orang beda dari yang zoo, bahwa orang yang pasien yang masuk ICU lebih banyak mendapatkan koinfeksi bakteri dibandingkan yang dirawat inap biasa. Paling sering didapatkan Mycoplasma, Pseudomonas, Haemophilus, dan virusnya lebih sedikit lagi. 3 penelitian dengan jamur. Lee dan kawan-kawan mendapatkan bahwa 32 kasus yang terkonfirmasi, ada mendapatkan 5 kasus dengan virus, ya, 2 kasus malah dengan SARS-CoV, 10 kasus dengan Staphylococcus epidermidis, ini hampir sama dengan persahabatan, dan di Acinetobacter baumannii. Fungalnya, jamurnya Candida albicans. Dan ini hampir sama dengan penelitian di UK, bahwa pasiennya paling lebih banyak yang terjadi koinfeksi adalah pasien-pasien yang di ICU. Dan lebih sering terjadi ARDS dan shock, fototoraknya lebih buruk atau CT scan-nya. Dan limfosit dan trombosit lebih rendah daripada pasien-pasien yang tidak terjadi koinfeksi. Nah, untuk infeksi jamur bagaimana bisa terjadi invasif pulmonary aspergillosis apabila pasiennya kasusnya kritis, dan ini morbiditasnya lebih tinggi lagi. Dan didapatkan invasif pulmonary aspergillosis ini pernah didapatkan 2 dari 20 pasien dengan SARS-CoV postmortemnya, ya. Siapa saja yang resiko tinggi? Ya tentu saja yang daya tahan tubuhnya rendah, ada influenza virus sebelumnya, dan positif markers untuk jamur yaitu galaktomanan. Nah, bagaimana untuk mendiagnosis apakah koinfeksinya? Kalau di negara-negara, khususnya di Amerika atau di Eropa, mereka menggunakan multiplex PCR panels. Kita memang di sini memang belum ada atau sangat minimal, karena memang sangat mahal sekali harganya. Bisa satu panel itu 3 juta ya minimal. Itu untuk digunakan untuk mendiagnosis lebih awal kemungkinan patogen yang lain, ya. Dan hati-hati kita untuk memasukkan penyebab respiratory patogen lainnya. Kita harus tetap memikirkan COVID ini, ya, karena memang kita lagi pandemi. Ya, jadinya key points-nya, infeksi sekunder biasanya terjadi pada pasien-pasien yang dirawat inap, khususnya pasien-pasien yang berat. 10-30% biasanya kasusnya di ICU, dan pasien yang berat memang 10 kali lebih sering untuk terjadi bakteri atau infeksi sekunder bakteri atau jamur dibandingkan dengan virus. Ya, pada pasien-pasien ICU yang prolong biasanya didapatkan pasien-pasien MDR patogen atau gram negatif. Nah, jangan lupa sekarang untuk di Eropa sudah memasuki musim dingin. Itu biasanya ada seasonal respiratory viruses, tapi sayang di Indonesia tidak terdeteksi, ya, karena memang kita belum punya alatnya. Nah, koinfeksi atau secondary infection bisa terjadi, walaupun agak jarang, ya, combine dan viral infection, ya. Dan dengan adanya viral infection ini, angka kematiannya lebih tinggi. Nah, bagaimana kita membandingkan, memilah antara apakah ini infeksi virus atau bakteri? Biasanya kita menggunakan procalcitonin. Biasanya kalau di normal pada COVID-19, ya, tapi sayangnya kalau procalcitonin ini dapat meningkat juga pada pasien yang berat, ya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini bisa ringan, sedang, berat. Nah, ini PCT biasanya berkorelasi sampai 5 kali lipat untuk yang berat, ya, sehingga tidak spesifik, jadi menjadi tidak spesifik untuk bakteri infeksi.
apalagi pasiennya dengan ARDS, gangguan ginjal terminal, shock kardiogenik, dan multi organ failure. Ya. Dan kalau misalnya marker marker bakteri infeksinya memang kita pikirkan bukan, nah itu sebaiknya kita hentikanlah antibiotiknya, ya. Katanya bisa dilihat dari interleukin 6 pemeriksaan, tapi pemeriksaan interleukin 6 ini sangat jarang. Ya, bagaimana dengan LED, ya, ISR, erythroid sedimentary rate, ya, tidak CRP, bukan merupakan marker inflamasi yang non spesifik, ya. Dapat karena dua-duanya bisa meningkat, ya, dan tidak bisa membantu untuk membedakan apakah ini adalah bakteri infeksi atau virus. Nah, bagaimana dengan fototoraknya? Kalau kita ketahui, kalau misalnya fototoraknya pada COVID, ya, bilateral, perifer, low zone predominant air space disease. Sedangkan kalau CT scan-nya, kita biasanya terlihat dari predominant peripheral GGO, crazy paving, consolidation, dan bervariasi pada stage, semua stage. Sedangkan kalau bakteri pneumonia, ada lobar segmental airspace ovifikasi dengan air bronkogram, dan jangan lupa ada juga GGO-nya. Jadi ingat, GGO jangan dipikirkan semuanya adalah COVID-19. Bisa saja dia bakterial pneumonia. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Fathia. Nah, nanti kami infokan ke partisipan bahwa sesi tanya jawab akan kita mulai setelah materi dari Dr. Irfan. Nah, materinya tentang optimizing uses of antibiotics in respiratory mixed infection caused by COVID-19 oleh Dr. Irfan Madison. Nah, kami beri waktu 25 menit, Dok, silakan. Ya, terima kasih Dr. Dia. Ya, terima kasih Dr. Rizky juga sebagai admin, ya. Dokter sekalian, ya. Pada hari ini saya ditugaskan dari PDPU untuk menyampaikan tentang optimizing use of oral antibiotic in respiratory mixed infection caused by COVID-19. Ya, untuk highlight-nya pada saat ini bahwa COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang menjadi penyebaran global sejak akhir 2019, ya. Kemudian bakteri co-infection yang dihubungkan dengan mortality sudah pernah dilaporkan, ya, sebelumnya untuk pandemi influenza. Kemudian apakah pada COVID-19 sekarang, apakah juga akan banyak, ya. Tadi sudah Dr. Fathia menyampaikan bahwa kasus-kasus yang koinfeksi dengan bakteri dengan COVID-19 ini cukup banyak juga dilaporkan. Kemudian juga tingginya proporsi koinfeksi itu pada kondisi-kondisi kritis, ya. Seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan yang masih erat kekerabatannya dengan SARS-CoV-1, ya, poligenetiknya. Kemudian gejala yang sering ditimbulkan atau dimunculkan pada kasus COVID-19 ini adalah demam dan batuk yang memang susah untuk dibedakan dengan kasus pneumonia biasa. Dan kondisi yang berat mungkin sering kita temukan pada
kondisi-kondisi pada usia tua, ya, kemudian adanya komorbid ya. Ini sedikit tentang timeline kasus COVID-19 ini, mulai dari awal munculnya pada akhir Desember ya, 30 Desember 2019, ya, sampai dia menyebar ke seluruh dunia ya. Kita lihat di sini bahwa kasus pertama 31 Desember ya, dilaporkan di Cina ya. Kemudian untuk di Indonesia sendiri kasus pertamanya pada 2 Maret 2020 ya. Dan WHO menetapkan bahwa ini merupakan suatu pandemi global pada 11 Maret 2020 ya. Maaf ini salah ya. Kemudian kondisi terakhir ya yang kita laporkan pada Juli 2020 ya, tanggal 2, bahwa kasus di dunia sekarang sudah sampai 10.811.000-an dengan kematian sekitar 516.000 ya. Dan kalau kita lihat perkembangannya masih trennya naik ya. Artinya kita pada saat ini tetap waspada bahwa kasus ini belum ada kecenderungan untuk turun, khususnya juga untuk di negara kita juga. Ini distribusi kasus COVID-19 yang kita lihat ya, bahwa Amerika Serikat merupakan negara terbanyak yang sekarang ya, 1/4 dari kasus dunia itu berada di Amerika Serikat. Kemudian diikuti oleh Brazil, Rusia, India, dan seterusnya. Bagaimana dengan negara kita? Sampai 1 Juli, saya mencatat ada 56.000 kasus konfirm ya, dengan angka kematian sekitar 2.876 ya. Kita lihat situasi memang trennya masih naik, belum ada kecenderungan untuk turun. Artinya kita tentu tetap waspada ya, bahwa penyebaran ini di lingkungan kita masih mungkin ada ya. Ini laporan di Indonesia juga. Bagaimana dengan di Sumatera Barat? Kita di Padang kecenderungannya sudah mulai agak turun. Ya. Kita lihat di sini ada grafik angka positif hariannya sudah mulai agak turun. Sampai akhir bulan ini ya sudah turun. Tapi awal bulan Juli ada penambahan kasus baru. Ya, kita takut nanti ada second wave. Nah, ini kira-kira gambaran di Kota Padang. Merupakan kasus terbanyak di Sumatera Barat, sehingga bisa menggambarkan kondisi Sumatera Barat. Bagaimana dengan manajemen COVID-19 ya, untuk kita ketahui pada saat ini sudah banyak update tentang bagaimana pendekatan penata laksanaan ya. Mulai dari antivirus yang banyak sudah dicobakan ya, bahwa COVID-19 ini juga bisa juga dengan plasma convalescent ya. Kemudian juga sedang dicarikan vaksin untuk mengatasi penyakit ini, dan juga ada pengobatan dengan herbal, seperti misalnya pengobatan Chinese traditional medicine ya, ataupun Western medicine. Nah, perkembangan terapi COVID-19 saat ini memang belum ada terapi spesifik untuk COVID-19 ini. Namun ada beberapa opsi untuk terapi yang dipakai, seperti yang dikeluarkan oleh pedoman PDPI, bahwa dipakai azithromycin, kloroquine fosfat, ataupun hidroksikloroquine, antivirus seperti oseltamivir, favipiravir, kemudian kombinasi Novinavir atau ditambah dengan
ritonavir ataupun remdesivir. Nah, beberapa pilihan terapi lain, misalnya stem cell terapi juga sedang diuji coba ya. Kemudian plasma convalescent terapi, kemudian inhibitor interleukin 6 ya seperti tocilizumab ataupun sarilumab ataupun siltuximab. Dan juga ada inhibitor interleukin 1 ya, antibodi monoklonal rekombinan atau imunomodulator lainnya. Nah, seperti yang dikeluarkan oleh PDPI, tata laksana COVID-19 ini dibagi atas beberapa kelompok ya. Untuk pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala, itu dilakukan isolasi mandiri di rumah saja cukup selama 14 hari. Diberikan edukasi apakah harus dilakukan apa yang harus dilakukan ya. Misalnya diberikan leaflet untuk edukasinya, dibawa ke rumah oleh penderita pasien untuk bisa dibaca-baca. Kemudian vitamin C diberikan 3 kali 1 tablet pasien, kemudian diukur suhu tubuhnya 2 kali sehari untuk memantau klinisnya. Pasien juga dipantau bisa melalui telepon oleh petugas FKTP atau Kesmas ya. Kemudian setelah itu bisa kontrol di FKTP setelah 14 hari untuk pemantauan klinisnya. Kemudian untuk kasus yang dengan gejala ringan ditangani di FKTP juga seperti Kesmas atau sebagai pasien rawat jalan ya. Kemudian isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, diberikan edukasi apa yang harus dilakukan ya. Kemudian berikan vitamin C sama tadi ya 3 kali 1 tablet selama 14 hari. Bisa diberikan juga kloroquine fosfat 2 kali 500 mg untuk 5 hari atau hidroksikloroquine 1 kali 400 mg selama 5 hari. Ditambah dengan azitromisin 1 kali 500 mg untuk 3 hari dan ditambah dengan simptomatis lainnya. Misalnya paracetamol ataupun yang lainnya. Bila diperlukan dapat ditambahkan dengan antivirus seperti oseltamivir 2 kali 700 mg atau favipiravir atau Avigan ya 2 kali 600 mg untuk 5 hari. Nah, setelah 14 hari kemudian pasiennya bisa dipantau di FKTP setempat. Nah, untuk gejala yang sedang bisa pasiennya dirujuk ke rumah sakit ya. Kemudian diisolasi di rumah sakit selama 14 hari, diberikan pengobatan seperti vitamin C juga intravena selama perawatan, kloroquine 2 kali 500 mg atau hidroksikloroquine 1 kali 400 mg tambah azitromisin 1 kali 500 mg. Antivirusnya juga bisa diberikan oseltamivir 2 kali 200 mg atau favipiravir atau Avigan. Loading dose 2 kali 160 mg 2 kali 1600 mg ya hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan 2 kali 600 mg hari kedua sampai kelima. Kemudian ditambahkan dengan obat simptomatis lainnya. Nah, untuk gejala yang berat, isolasi di rumah sakit rujukan ya, kemudian diberi obat-obat regimen COVID-19 seperti tadi, ya, seperti kloroquine 2 kali 500 mg, ya, nah, azitromisin, kemudian antivirus oseltamivir dan brovir, dan vitamin C secara intravena. Nah, diberikan obat suportif lainnya, kemudian pengobatan komorbid yang ada, ya. Biasanya pasien datang juga yang berat ini dengan komorbidnya. Kemudian monitor dengan ketat agar tidak jatuh ke gagal nafas yang memerlukan ventilator mekanik. Nah, untuk pasien yang belum atau tidak
didapatkan hasil terkonfirmasi, ya, termasuk pasien yang dengan hasil rapid test serologinya negatif, atau orang tanpa gejala OTG, orang dalam pemantauan ataupun pasien dalam pengawasan. Nah, yang tanpa gejala tadi sama diberi di isolasi rumah juga selama 14 hari, diberikan edukasi dan diberikan vitamin C 3x1 tablet, ya. Untuk yang gejala ringan, pemeriksaan hematologi lengkap, ya. Kemudian pemeriksaan yang disarankan yang lainnya adalah pemeriksaan fototorak juga, donor darah, dan leukosit, ya. Dan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, diberikan obat-obat simptomatis dan vitamin C. Nah, untuk yang mempunyai gejala yang sedang sampai berat, itu pemeriksaan hematologi tambah dengan fototorak, ya, dirujuk di rumah sakit rujukan. Nah, kalau dia hasilnya negatif atau belum terkonfirmasi, pikirkan juga kemungkinan diagnosis lain untuk kasus-kasus yang berat ini. Ini seperti yang Dr. Fathia sampaikan tadi, ada beberapa kasus yang COVID-19 yang ada koinfeksi dengan infeksi lain, ya. Ada systematic review, meta analisis, ya. Di sini kita lihat bahwa ada bermacam-macam kejadian, ya, berapa persen, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Fathia, bahwa banyak penelitian yang melaporkan kejadian koinfeksi bakteri dengan COVID-19 ini. Kalau kita lihat, di sini ada pemakaian antibiotik, ya, sampai 95%, ya, oleh Zhu di Cina. Kalau kita perhatikan, koinfeksi pasiennya hanya 15%, ya. Jadi pemakaian antibiotik sini terlihat tidak efektif, ya, bahwa 95% pemakaian antibiotik padahal yang koinfeksi bakterinya cuma 15%. Demikian juga penelitian dari Wan di China, 43,7%, kejadian koinfeksinya hanya 5,1%. Demikian juga Ruan, ya, melaporkan 16 koinfeksi pada pemakaian antibiotiknya sampai 93%. Demikian juga Du-Er di China juga, dan Ding di China juga, pemakaian antibiotiknya sampai 100%, walaupun kejadian koinfeksinya hanya sekitar sepertiganya. Dan yang di Ding itu malah lebih kecil, 4,4% cuma kejadian koinfeksinya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, bahwa pemakaian antibiotiknya tidak berkorelasi dengan kejadian koinfeksi bakterialnya. Nah, di sini kita lihat laporan dari penelitian tadi bahwa koinfeksi bakterial yang didapatkan adalah yang terbanyak adalah Mycoplasma pneumonia, ya, diikuti oleh Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, dan seterusnya, Klebsiella pneumoniae, dan lain-lain. Ya, kita lihat di sini banyak kuman gram negatif yang menjadi koinfeksinya. Dan ini juga virus yang koinfeksi virus, ya, pada COVID-19 ini bermacam-macam. Bisa kita lihat di sini yang terbanyak adalah respiratory syncytial virus. Nah, ini ada guideline, ya, manajemen pada kasus COVID-19 yang berkomorbid dengan pneumonia, ya. Penggunaan antibiotik yang dipakai pada COVID-19-nya sebenarnya tidak efektif karena
COVID-19 itu sendiri disebabkan oleh virus ya. Nah, jangan mempertimbangkan penggunaan antibiotik untuk pengobatan atau pencegahan pneumonia jika COVID-19-nya kemungkinan kasus itu disebabkan oleh COVID-19 ya, atau gejala yang ringan. Nah, penggunaan antibiotik yang tidak tepat malah dapat menyebabkan terjadinya resistensi terhadap antimikroba tadi. Ya. Baru kita pertimbangkan antibiotiknya pada pengobatan pneumonia ada orang-orang yang dirawat di rumah sakit jika kemungkinan penyebabnya adalah bakteri. Kita yakin bahwa kasus itu adalah penyebabnya bakteri, ataupun tidak jelas apakah itu penyebabnya bakteri atau virus dengan gejalanya yang berat, ya. Atau mereka mempunyai risiko yang tinggi, mempunyai komplikasi, misalnya pada orang tua atau yang lemah atau dengan komorbid ya, seperti imunosupresi, penyakit jantung atau PPOK atau bronkiektasis ini perlu dibarengi dengan pemberian antibiotik tadi. Nah, untuk pengobatan pasien CAP, ya, infeksi paru yang harus diperhatikan adalah waktu memulai pemberian antibiotik, ya. Kemudian pemilihan antibiotik terapi empiriknya, kemudian proses deeskalasi antibiotik, terapi sulih, dan berapa lama pemberian antibiotiknya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengobatan pasien CAP. Nah, waktu memulai pemberian antibiotik, ya, untuk semua pasien yang dirawat itu ya, melalui IGD, setiap kasus yang sudah terdiagnosis itu sebaiknya sudah diberikan rekomendasi untuk pemberian antibiotik sejak dari IGD, ya, sejak dia sudah terdiagnosis kasus infeksi harusnya sudah diberikan antibiotik. Sedemikian cepat ya kita harus memberikan antibiotiknya. Nah, kemudian pemilihan antibiotik empirik ya, pemilihan antibiotik awal pada pasien rawat jalan ini berdasarkan IDSA tahun 2019 tergantung pada ada tidaknya komorbid ya, kemudian ada tidaknya faktor risiko untuk pseudomonas ataupun infeksi terhadap MRSA. Kita lihat di sini inisial terapi ya untuk yang tanpa ada komorbid ataupun faktor risiko untuk terjadi MRSA atau pseudomonas, pilihan terapinya adalah amoxicillin atau doxycycline atau macrolide ya. Kita lihat dosisnya untuk amoxicillin itu 3 kali 1 gram ya per hari. Sedangkan doxycycline itu 100 mg 2 kali sehari. Kemudian azithromycin 1 kali 500 mg ya. Itu hari pertama dan dilanjutkan 250 mg per hari ya. Mungkin juga dengan clarithromycin. Nah, untuk yang ada komorbid biasanya diberikan bisa kombinasi terapi amoxicillin clavulanat atau cephalosporin ya dengan macrolide atau doxycycline, atau monoterapinya dipakai fluoroquinolone respirasi misalnya levofloxacin atau moxifloxacin ya. Ini untuk pemberian antibiotik pada pasien rawat inap menurut IDSA 2019 juga ya. Pemilihan antibiotik awal atau terapi empirik ya pada pasien rawat inap didasarkan pada level severity-nya dan ya level severity, kemudian juga risk factor untuk adanya drug resistant pada kasus tersebut. Kita lihat di sini yang untuk kasus-kasus non severity ya, pasien-pasien pneumonia yang tidak berat ya. Standar regimen yang dipakai adalah beta-lactam ya.
macrolide ya, atau fluoroquinolone respirasi. Ya. Kemudian ada untuk kasus-kasus yang sebelumnya ada riwayat MRSA, dipakai obat-obat yang mampu mengcover MRSA. Demikian juga dengan ada sebelumnya diduga ada penyebabnya Pseudomonas, itu diberikan obat-obat yang bisa mengcover Pseudomonas. Ya. Untuk kasus yang berat, ya, pneumonia berat, biasanya beta-lactam digabung dengan macrolide atau beta-lactam digabung dengan fluoroquinolone, ya, untuk terapi standarnya. Untuk kasus-kasus yang ada riwayat MRSA, nanti ditambahkan dengan obat-obat yang bisa mengcovernya. Demikian juga untuk penyakit yang diduga sebelumnya ada kontak dengan Pseudomonas aeruginosa, tentu diberikan obat-obat yang bisa mengcover kuman tersebut. Kita bisa lihat dosisnya di bawah, ya. Untuk beta-lactam, ya, bisa dipakai ampicillin sulbactam, ya, 1,5 sampai 3 gram setiap 6 jam, ya. Atau bisa dipakai cefotaxime 1 sampai 2 gram per hari setiap 8 jam, ya. Ceftriaxone 1 sampai 2 gram per hari juga. Kemudian untuk fluoroquinolone respirasi bisa dipakai dosis 750 mg per hari atau moxifloxacin 400 mg per hari. Nah, ini salah satu guideline yang dipakai di Michigan, ya, untuk kasus-kasus COVID-19 yang dengan infeksi pneumonia dipakai ampicillin sulbactam sebagai salah satu pengobatannya. Dengan ampicillin sulbactam, ya, dapat mengurangi mengatasi infeksi dari kasus COVID-19 yang koinfeksi dengan pneumonia. Ini juga ada laporan, ya, tentang pemakaian high dose sulbactam, ya, pada pasien-pasien dengan pneumonia, ventilator associated pneumonia yang disebabkan oleh kuman Acinetobacter baumannii yang resisten dengan carbapenem. Ya. Terapi pengobatan antibiotik ini memang seharusnya sesuai dengan patogen yang ada sebagai penyebab dari infeksinya. Ya, setelah etiologi CAP diidentifikasi berdasarkan metode mikrobiologi, nah, obatnya akan disesuaikan dengan hasil uji tadi. Ya. Biasanya dalam 48 jam, ya, setelah gejala timbul, ya, bisa kita mengidentifikasi melalui pemeriksaan gram misalnya, ya, kita bisa mengidentifikasi kuman apa yang menyebabkan terjadinya infeksi CAP tadi. Nah, ini pemilihan obat-obat inisial atau terapi empiris, ya, berdasarkan kondisi epidemiologis atau faktor risiko yang berhubungan dengan patogen penyebabnya. Kalau kita lihat di sini, patogen penyebab seperti Streptococcus pneumonia ataupun Klebsiella pneumonia dihubungkan dengan kondisi alkoholisme, ya, atau pasien COPD atau riwayat merokok itu dihubungkan dengan juga herpes influenza atau Pseudomonas aeruginosa, Legionella, dan lain-lain. Kalau ada aspirasi itu dihubungkan dengan infeksi gram negatif entrik, ya, ataupun oral anaerob. Kalau ada abses paru, kemungkinan penyebabnya mungkin bisa MRSA ataupun kuman anaerob oral ataupun endemik fungal pneumonia, ya, bisa juga karena TB, ya. Kemudian untuk kasus-kasus yang
kontak dengan burung ataupun kelelawar, itu tuh macam-macam ya, bisa. Kalau kelelawar dihubungkan dengan adanya infeksi oleh histoplasma capsulatum. Ya. Untuk burung atau bisa dihubungkan dengan avian influenza ataupun chlamydia psittaceae. Ya. Kalau untuk HIV pada kondisi awal itu bisa menyebabkan infeksi akibat Streptococcus pneumonia ataupun Haemophilus influenza ataupun MTB. Sedangkan untuk kasus yang lanjut bisa disebabkan oleh yang di atas ditambah dengan kemungkinan adalah karena jamur juga atau Pneumocystis jirovecii ya, atau juga Pseudomonas aeruginosa dan Haemophilus influenza tadi. Ya, ini faktor-faktor risiko yang bisa kita lihat sebagai acuan kita menentukan ini penyebabnya kuman apa gitu ya. Nah, setelah kita tahu kira-kira kumannya apa, kita bisa memilih antibiotik apa yang akan bisa kurang lebih bisa mencakupnya atau lebih dekat ya. Misal untuk kasus Streptococcus pneumonia ya, kita bisa pakai penicillin atau amoxicillin ya. Untuk Haemophilus influenza kita bisa pakai amoxicillin ya. Kemudian Mycoplasma pneumonia atau chlamydia kita pakai macrolide atau tetracycline. Demikian seterusnya ya. Jadi dengan kita mengetahui faktor risiko tadi dan kita bisa memprediksi kuman apa yang penyebab dari suatu kasus, kita bisa nanti akan memperkirakan obat apa yang bisa kita pilih. Demikian juga dengan influenza ataupun kandidosis ataupun histoplasma dan blastomikosis ya. Itu untuk kasus-kasus virus jamur ya. Kita bisa pakai pilihannya itraconazole ataupun alternatifnya bisa pakai amphotericin B ya. Nah, kemudian mengenai durasi pemberian antibiotik ya. Untuk pasien CAP harus diobati minimal 5 hari. Itu dengan level buktinya 1 ya. Sampai tidak demam selama 2-3 hari ya. Dan tidak memiliki lebih dari 1 tanda-tanda ketidakstabilan klinis CAP seperti yang di samping ya. Dikatakan bahwa tidak kriteria dari klinis yang stabil itu adalah temperaturnya sudah kurang dari 37,8 derajat Celcius, heart rate-nya kurang dari 100, kemudian respiratory rate-nya kurang dari 24 kali per menit, sistolnya lebih dari 90 ml/Hg, dan saturasi oksigennya lebih dari 90 ya. Nah, mental statusnya sudah normal ya. Kalau semuanya sudah tidak lebih dari 1 kondisi yang Dr. Irfan, tidak waktunya sudah hampir habis. Oh, ya. Oke. Nah, jadi sedikit lagi ya. Ini juga salah satu obat yang bisa dipakai untuk kasus-kasus koinfeksi dengan COVID ya. Bisa memakai intravenous fosfomycin ya. Oke. Kemudian terapi sulih dari oral dari intravena ke oral itu pasien harus dialihkan dari intravena ke oral ketika mereka secara hemodinamik stabil dan secara klinis sudah ada perbaikan dan mampu menelan obat ya, tidak ada gangguan penyerapan. Kemudian dengan demikian pasien bisa dipulangkan ya setelah pasien mendapatkan obat oral. Ini guideline antibiotik untuk pasien COVID-19 dewasa yang dirawat di rumah sakit ya dengan CAP. Jadi ini ada guideline dari NICE 2020 ya. Untuk oral antibiotik pada pneumonia yang
moderate ya atau severe ya, bisa dipakai doxycycline, comoxiclav atau clarithromycin ya, juga dipakai levofloxacin. Nah, itu untuk yang oral, dan bisa dipakai untuk antibiotik intravena juga ya pada kondisi yang moderate dan penyakit yang berat ya, dengan obat-obat intravenanya. Nah, ini untuk HAP ya, pilihan antibiotiknya bisa oral pada konsumsi yang ringan ya. Pilihannya bisa doxycycline, comoxiclav ataupun cotrimoxazole. Ini dari guideline NICE tadi ya. Demikian juga untuk kondisi-kondisi yang berat ya, ataupun dengan adanya methicillin resistant, Staphylococcus ya, bisa pakai vancomycin ataupun linezolid ya. Kesimpulan ya, pada pandemi COVID-19 ini sampai saat ini, kalau kita lihat tadi bahwa kasusnya masih terus meningkat ya, belum ada tanda-tanda untuk mereda di dunia ya, termasuk juga di negara kita. Artinya kita perlu waspada dan tetap untuk memperhatikan bahwa tidak hanya COVID itu yang kita hadapi, tapi juga ada penyakit-penyakit infeksi lain yang mungkin beriringan dengan bersamaan dengan COVID ini. Kita lihat bahwa klinis pneumonia dengan COVID ini sulit dibedakan secara sepintas ya, sehingga kita juga perlu jangan sampai terlambat untuk mengobati klinis dari pneumonia-nya. Pada pasien COVID-19 perlu juga dipikirkan ada kemungkinan mixed infeksi ya. Dan dari penelitian tadi didapatkan bahwa antibiotik untuk pneumonia masih beragam dan belum tepat sasaran ya. Banyak yang diberikan antibiotik padahal koinfeksinya masih sedikit ya. Nah, perlu pemilihan antibiotik yang tepat okay, untuk pengobatan COVID-19 yang berkoinfeksi dengan infeksi bisa bakteri ataupun jamur ataupun virus ya. Ya. Mungkin itu sesuai dengan pedoman. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Tia dan siap sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irfan. Sesinya ini kita mulai saja. Ini pertanyaannya banyak sekali dari para peserta. Mungkin tidak semuanya bisa kita akomodir karena waktunya juga. Maka ini saya pilih-pilih dulu ya. Nah, pertama adalah pertanyaan dari Dr. Imam Nurjaya, mungkin ke Dr. Fathia nih. Bagaimana mekanisme terjadinya koinfeksi dan sekunderi infeksi? Mungkin Dr. Fathia bisa menjelaskan secara singkat saja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mekanisme secondary infection pada pasien-pasien COVID-19 yaitu memang basically kita tuh punya bakteri komensal yang ada di saluran pernapasan kita. Nah, apabila terjadi penurunan daya tahan tubuh atau kerusakan struktur yang kita tahu pada pasien-pasien COVID-19 itu bisa terjadi fibrosis, innate immunity-nya terganggu, sehingga bakteri-bakteri komensal tersebut bisa jadi patogen. Atau dia terinhalasi bakteri yang lain, tapi ini jarang terjadi. Atau dia terjadi akibat infeksi di rumah sakit yang masuk ke dalam pembuluh darah. Misalnya pas dengan menggunakan kateter urin, kateter pembuluh darah, ya IV line dan lain-lain seperti itu. Ini memang seperti mekanisme pneumonia yang lain saja, ya. Bahwa mungkin saja pada saat penyebab pneumonia itu bukan hanya satu bakteri, tapi lebih dari satu atau dua bakteri. Bahkan kalau di Amerika, di luar negeri pun, semua pasien yang pneumonia itu dicek juga secara simultan, secara paralel untuk virusnya. Dan terbukti berapa persen, hanya sekitar 10-20% pasien-pasien dengan pneumonia ternyata menunjukkan ada koinfeksi dengan virus. Paling sering adalah influenza A. Seperti itu. Jadinya itu kalau di luar negeri seperti yang di CAP, ATS
CAP yang terbaru itu bahwa sebaiknya semua pasien pneumonia CAP diperiksa untuk panel virusnya. Nah, ini dokter Fathia lanjut nih. Jadi pada pasien yang kita curigai dengan COVID, apakah memang harus diperiksa panel kan? Biayanya juga menjadi. Iya, itu kan saya kan ngambil dari luar negeri kan. Kalau di luar negeri itu pemeriksaannya tuh dicek semuanya. Yang saya tahu dicek semuanya. Kalau kita sangat terbatas. Jangankan untuk panel respiratory virus lainnya, orang SARS-CoV aja juga susah. PCR-nya tidak semuanya bisa dicek. Itu saja. Tapi kita berdasarkan penelitian yang ada bahwa koinfeksi itu benar terjadi seperti itu. Oke, nah ini bicara tentang koinfeksi yang kita di Indonesia ya paling sering pasien COVID itu dengan koinfeksi tuberkulosis. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin dokter Irfan bisa membantu. Jadi pasien COVID dengan tuberkulosis ya, itu bagaimana untuk penanda atau cara mendiagnosisnya. Terus berikutnya kalau memang benar ada COVID dengan tuberkulosis, kapan terapi obat tuberkulosis bisa diberikan? Apakah COVID-nya selesai atau bersamaan? Silakan Dokter Irfan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tadi kurang jelas ya, tapi yang saya menangkap bahwa bagaimana Halo dok. bagaimana pengobatan TB dengan COVID-19 yang bagus ini, bahwa secara itu tidak masalah. Yes. Mungkin ada suaranya tidak begitu terdengar dari dokter. Mungkin dari dokter Fathia ada tambahan. Jadinya dari yang saat saya lihat dari yang saat karena kalau pengalaman saya saja semua pasien dengan lesi di paru pasti dibilangnya PDP. Pasien tidak dianamnesis lebih lanjut lagi apakah batuknya keluhannya itu akut atau kronik. Kan kalau semuanya semua lesi di fototoraks itu dianggapnya PDP dan langsunglah dikirim ke rumah sakit rujukan. Padahal kemungkinan juga pasien tersebut satu TB atau memang dia TB dengan COVID itu bisa saja. Ya. Ingat satu gejala klinis TB. Gejala klinis TB kan kronik, batuk kronik, ada gejala sistemik seperti penurunan berat badan, nafsu makan, dan lain-lain. Yang mungkin tidak tergali karena dokternya sudah paranoid sendiri duluan setelah melihat fototoraknya. Ya. Kedua, lesi di fototoraknya. Ya, lesi di fototoraknya kan tahu sendiri kalau TB seperti apa, yang COVID seperti apa. Ya, kalau COVID biasanya perifer, bilateral, ya, ada GGO-nya. Beda banget ya sama tuberkulosis. Ya, beberapa pasien yang dibilang PDP ternyata tuberkulosis. Kalau kita anamnesis ulang lebih ini batuknya udah 2-3 bulan. Kan nggak mungkin COVID batuknya 3 bulan, ya, kecuali pasca COVID. Ya, terus, nah, yang paling sering adalah DM. Sebagian besar pasien COVID ada DM-nya kan, yang masuk ke rumah sakit dengan komorbid DM. Nah, dengan DM-nya itulah kita bisa masuk, jangan-jangan ini pasien TB. Nah, kalau ada TB ya udahlah kita pergunakan tools kita untuk TB-nya, ya seperti periksa BTA atau TCM. Kalau kami sendiri pun ada pasien sudah ada pengalaman di persahabatan 3 pasien yang BTA yang COVID-nya dulu ketahuan. Yang TB-nya ketahuan dulu, lagi diobati, lalu kena COVID. Itu memang gambaran fototoraknya mix tuh, antara TB dan Mycobacterium dan bakteri dan virus. Ya, memang fototoraknya agak susah. Ketahuannya dari mana? Dari BTA pasien bawa BTA dari hasil dari sebelumnya dan pasien sudah dalam pengobatan TB. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Jadinya seperti itu. Tetap gejala klinis kita pegang untuk membedakan antara
tuberkulosis dan COVID ini. Ya, dua-duanya bisa saja karena memang ada case series dari Cina bilang sudah ada, dia cuma dikit juga, cuma hanya sekitar dua pasien. Berarti terapi OAT-nya tetap diberikan. Tetap, ya, tetap. Nah, bagaimana dengan HIV? Kita waktu pernah punya pasien HIV juga ya. HIV COVID juga. Itu bagaimana dokter Fatia? Oh iya, jadinya gini. Jadinya gambar pada pasien dengan beberapa pasien yang memang sudah yang datang itu dengan gambaran fototorak yang cukup ramai, yang di PDP kan, ternyata dia HIV. Ya. Oleh sebab itu, sebaiknya memang pemeriksaan HIV juga sebaiknya dirutinkan lah untuk pasien-pasien seperti ini. Untuk pasien COVID-19 ini. Kami dapat pasien itu HIV karena pemeriksaan tersebut rutin di rumah sakit rujukan kami. Ya. Dan kebetulan pasien-pasien HIV sekarang sampai saat ini belum ada. Yang HIV positif, yang COVID positif pun belum ada. Jadinya dirujuk ke rumah sakit rujukan karena takut karena gambaran fototoraknya ramai pada pasien HIV. Seperti itu. Tapi untuk yang positif sampai saat ini belum ada. Belum ada ya. Nah, tapi kalau dia ada COVID dan HIV, terapinya tetap diberikan? Tetap diberikan. Okay. Mungkin COVID-nya dulu kali ya, kan kalau yang HIV-nya bisa menunggu ya. Ya. Nah, ini ada juga pertanyaan tentang azitromisin nih. Banyak ya, yang azitromisin. Oke. Ya. Nah, ini ada dokter Ivan udah join lagi ya, dokter Ivan ya, udah join. Dari dokter Ivan, dok. Halo, dokter Ivan. Ya. Ya. Tadi sempat ya, dok. Iya, sempat. Iya. Sempat. Ya. Nah, dok ini dari dokter Sarmikin ini. Ya. Dasar terapi pemberian azitromisin pada COVID-19. Silakan, dokter. Ya, terima kasih. Untuk azitromisin sendiri itu dipakai mungkin sebagai anti inflamasi juga efeknya, selain untuk antibiotiknya ya. Kita pakai dosis di 1 kali 500 mg selama 3 hari ya. Nah, untuk kasus-kasus tertentu kita juga bisa pakai combine ya. Kalau kita di pengalaman kita, kasus-kasus yang berat kita combine dengan obat antibiotik yang lain. Oke. Nah, ya. Dokter, ya. Silakan dokter. Jadinya penggunaan azitromisin untuk pasien-pasien COVID-19 ya. Sebetulnya apa sih fungsinya macrolide untuk pasien untuk COVID-19 ini? Jadinya ada satu penelitian, si Gaure namanya, dari Prancis. Itu mendapatkan bahwa secara in vitro dan in vivo ada efek sinergi antara azitromisin dan hidroksikloroquine. Jadinya dengan menggunakan azitromisin, kerja hidroksikloroquine itu lebih baik lagi. Jadinya yang diambil adalah bukan efek antibiotiknya, ya, tapi efek sinergisnya dengan hidroksikloroquine. Tapi sekali lagi ini hanya satu penelitian yang belum sampai saat ini dicari manapun tidak ada obat-obatan yang efektif untuk COVID-19 ini. Ya, jadinya yang diambil adalah efek sinergisnya. Ya, kerja ke hidroksikloroquine itu lebih baik apabila dia dicampurkan dengan dikombinasikan dengan macrolide. Ya. Antiinflamasinya tadi? Belum jelas juga. Jadi efek sinergisnya efek sinergisnya. Tapi ingat, dengan efek sinergis tersebut ada efek samping, yaitu ada prolong kite pada pada pasien-pasien sehingga menyebabkan gangguan jantung ya. Dari sinergis tersebut. Nah, ini kita kaitkan juga, ini ada yang bertanya tentang azitromisin juga, yaitu berapa lama Pak pemberian azitromisin pada pasien COVID ya, COVID yang terkonfirmasi tanpa gejala atau gejala ringan? Apakah 5 hari saja atau ada patokan kapan penghentian? Silakan nih pada narasumber. Mungkin Dokter Irfan dulu gimana? Ya, terima kasih. Ya, kalau kita berdasarkan seperti yang disebutkan oleh Dokter Fatia tadi bahwa untuk efek dari azitromisin adalah untuk sinerginya dengan kloroquine ya.
Artinya selama kloroquine diberikan, yaitu 5 hari ya, di azitromisin diberikan selama itu juga. Kalau efeknya itu yang kita harapkan. Tapi kalau efeknya sebagai antibiotik untuk koinfeksinya, antibiotiknya ya cukup 3 hari aja untuk dosis 1 kali 500 mg atau bisa 5 hari dengan dosis 500 mg per hari pertama dengan dilanjutkan dengan 1 kali 250 mg sampai 5 hari. Saya pikir seperti itu. Tergantung dari tujuannya. Ya. Ya. Nah, mungkin Dr. Fathia sering kita temukan yang pada pasien di lapangan itu gejala ringan atau tanpa gejala, swabnya itu lama sekali menjadi negatif, bisa sampai berminggu-minggu. Nah, ini ada yang juga bertanya sampai 5 hari saja atau sampai swabnya menjadi negatif? Jadinya sebetulnya ya saya jawab dulu ya. Jadinya sebetulnya kalau pemberian azitromisin itu sebetulnya buat apa sih pada pasien COVID-19 ini? Antibiotik kah? Orang kan azitromisin kan itu antibakteri, bukan antivirus. Apakah dia bisa membunuh virus? Ya, bukan juga. Jadinya fungsinya pemberian azitromisin adalah bersamaan dengan hidroksikloroquine untuk kerja sinergis. Berapa hari diberikan? Ya kalau menurut saya sih walau sampai saat ini belum ada satupun regimen obat yang digunakan untuk benar-benar untuk ampuh untuk virus SARS-CoV-2 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemberian macrolide pada kasus-kasus paru itu diberikan seperti pada bronkiektasis ya, atau pada pasien-pasien dengan ILD dengan tujuan untuk menurunkan kadar interleukin 8-nya ya untuk mencegah inflamasinya lebih lanjut. Tapi untuk SARS-CoV-2 ini belum terbukti apapun. Oke. Dari Dr. Irfan gimana, Dok? Ya, untuk seperti yang saya bilang tadi, kita akan memberikan antibiotik ya apabila kita tahu atau mencurigai adanya koinfeksi dengan bakteria. Untuk pengalaman bahwa beberapa kasus kita juga ada pengalaman konversinya lama sekali, sampai lebih dari 1 bulan konversinya. Ya mungkin hubungannya dengan mungkin daya tahan tubuh yang rendah ya, karena kita tahu juga sampai saat ini COVID itu belum ada obat yang memang betul-betul bisa mengatasinya. Nah, kita harapkan adalah daya tahan tubuh yang baik ya, bisa mengatasinya. Beberapa kasus memang kondisi yang memang lama konversi itu pada orang-orang yang tua ya. Biasanya itu muncul lambatnya terjadi konversi dari swab tenggorokannya. Oke. Iya. Ya, jadinya pernah dibaca juga bahwa azitromisin itu pada pasien dengan kistik fibrosis yang dengan infeksi paling sering tuh pasien kistik fibrosis ada infeksi pseudomonasnya. Nah, biasanya pemberian azitromisin dapat memperbaiki fungsi parunya pada pasien tersebut seperti itu. Dan dibilang juga azitromisin itu dapat mengurangi abilitas untuk menempel pada lining jadinya sel epitel paru-paru. Itulah yang menyebabkan kenapa pasien sering digunakan untuk pasien-pasien yang kronik. Tapi untuk yang SARS-CoV-2 ini untuk efek antivirusnya tidak jelas, untuk antibakterinya juga jelas, tapi kan pasien yang SARS-CoV kan bukan bakteri kan, ini kan virus. Apakah semua pasien COVID-19 itu ada bakterinya? Kan belum tentu. Jadi kenapa harus diberikan azitromisin? Ya. Oke. Ini banyak sekali juga pertanyaan. Mungkin ada yang menyinggung ini tentang human immunoglobulin. Mungkin ada komen sedikit sebelum kita memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Silakan dari kedua narasumber, ada yang mau komen tentang pemberian human immunoglobulin dibanding interleukin 6?
Ya, mungkin Belum dari Dr. Fathia, mungkin saya belum ada pengalaman ataupun baca. belum ada. Kan sampai saat ini memang pembelian imunoglobulin, antiviral itu antivirus itu juga masih semuanya dalam proses ya. Ya, karena waktu juga nih ya, kita sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan. Jadi banyak sekali pertanyaan yang mungkin bagi peserta belum puas ya atau belum terjawab, nanti bisa diakomodir ya dari PDPI untuk disampaikan ke narasumber. Iya, untuk by khusus email, bikin ya. webinar lagi mengenai COVID khusus. Oh. Ya. Nanti boleh. Halo, ya kedengaran ya. Jadi pada pasien COVID-19 bisa terjadi secondary infection atau koinfeksi bisa dari 4-40% ya angka kejadiannya. Nah ini banyak sekali faktor risiko yang mendasari terjadinya koinfeksi atau secondary infection ini. Dan parameter yang bisa kita gunakan tadi sudah disebutkan dari Dr. Fathia adalah procalcitonin, walaupun harus hati-hati ya, karena pada multi organ failure ataupun ARDS pun bisa naik. Kemudian ada interleukin 6, atau CRP dan ISR, walaupun itu juga merupakan marker yang tidak spesifik. Bisa kita juga pergunakan chest X-ray dan CT scan sebagai alat bantu penunjang ya. Dan untuk terapi tata laksana COVID-19, kita mengacu pada tata laksana sesuai PDPI ya. Dan untuk kasus-kasus yang kita diagnosis sebagai koinfeksi dengan kuman patogen, pemberiannya bisa kita lihat dengan memberikan obat antibiotik secara empiris dulu sambil menunggu hasil kulturnya keluar ya. Tentu saja dengan melihat komorbidnya, derajat beratnya penyakit, ya ini sesuai dengan kriteria dari ATS atau IDSA. Dan tentu saja dengan webinar yang kita adakan, kita bisa menambah wawasan ataupun sharing nanti pengalaman untuk kasus yang sudah ada. Nah, sedikit kami berikan waktu kepada mitra kerja kita hari ini, yaitu dari PT Meiji, untuk memberikan sambutannya. Ya, silahkan dari Ibu Handayani. Silahkan, Bu. Ibu Handayani. Terima kasih, Dr. Tria. Terima kasih, Dr. Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Dokter yang saya hormati. Pertama-tama kami ucapkan, saya selaku perwakilan dari PT Meiji Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PDPI yang sudah berkenan melaksanakan webinar hari ini. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara dan moderator yang sudah memberikan paparan ilmunya di sore hari ini. Dan ketiga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta webinar sore ini yang sudah dengan antusiasme dan bisa bergabung kepada webinar PDPI dengan koordinasi dan support dari PT Meiji Indonesia. Seperti Bapak Ibu Dokter ketahui sekalian, PT Meiji Indonesia adalah pionir dalam produksi antibiotik yang berdiri sejak tahun 1974. Sebagai anak perusahaan dari dari Meiji Seika Pharma Jepang. PT Meiji Indonesia mempunyai visi berkontribusi pada kesehatan global sebagai perusahaan farmasi terpercaya. Kami memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan pasien dan pelanggan di seluruh dunia dengan memproduksi dan menyediakan produk-produk yang berkualitas dan terpercaya. Sekali lagi, Bapak Ibu Dokter, kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya webinar sore ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani. Maka dengan demikian kami akhiri acara webinar hari ini. Terima kasih sekali atas antusiasme dari para peserta sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara webinar berikutnya membahas tentang COVID dan antibiotik yang mungkin belum bisa kita kupas lebih dalam lagi tadi yang masih menggantung, ataupun misalnya dari peserta ingin sekali bertanya kepada narasumber, nanti akan dibantu oleh dari host PDPI untuk disampaikan kepada narasumber kami hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.